Renaissance. Renaissance adalah periode kemunculan kembali ke kebudayaan dan pemikiran kuno Yunani dan Romawi yang terjadi di Eropa antara abad ke-14 hingga abad ke-17. Kata Renaissance berasal dari bahasa Italia yang berarti lahir kembali, mencerminkan hasrat orang Eropa pada masa itu untuk mengembalikan keunggulan budaya, seni, dan ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki peradaban Yunani Romawi. Periode ini bukan hanya perubahan dalam seni, melainkan juga pergeseran mendasar dalam cara berpikir manusia, dari fokus pada kehidupannya sesudah mati atau seperti pada masa abad pertengahan, menuju penghargaan pada masa kehidupan duniawi, potensi manusia dan penemuan baru. Renaissance yang dimulai di Italia kemudian menyebar ke seluruh Eropa, menciptakan landasan bagi revolusi ilmiah, reformasi Protestan, dan akhirnya perubahan sosial politik yang mengubah wajah dunia. Tanpa Renaissance, kemajuan yang kita nikmati saat ini dalam ilmu pengetahuan, seni, dan demokrasi mungkin tidak akan kembali dengan cepat. Renaissance pertama kali muncul di Italia pada abad ke-14 tidak tanpa alasan. Italia pada masa itu memiliki kondisi yang mendukung terjadinya perubahan budaya. Pertama, letak geografis Italia yang berada di perbatasan Eropa dan Asia menjadikannya pusat perdagangan yang sibuk. Perdagangan dengan Timur dan Afrika membawa kemakmuran bagi kota-kota perdagangan seperti Florence, Venice, dan Milan. Kemakmuran ini memungkinkan kaum bangsawan dan pedagang kaya untuk menjadi patron atau pembiayai seni dan ilmu pengetahuan. Misalnya, keluarga Medici di Florence adalah salah satu patron terpenting yang mendukung seniman besar seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael. Yang kedua, Italia adalah tempat tinggal sisa-sisa peradaban Romawi. Banyak bangunan kuno, prasasti, dan naskah kuno Romawi masih tersisa di sana, sehingga memudahkan orang Italia untuk mempelajari budaya kuno. Ketika Kesultanan Ottoman menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, banyak cendekiawan Yunani yang menaklukkan diri ke naskah-naskah kuno yang sebelumnya tidak dikenal di Eropa. Hal ini memperdalam pemahaman orang Eropa tentang filsafat, matematika, dan ilmu pengetahuan dunia. Ketiga, masa abad pertengahan yang panjang telah membuat orang Eropa lelah dengan tekanan agama yang terlalu kuat dan fokus pada kesalahan dan kematian. Mereka ingin mengeksploitasi potensi manusia. Dan yang keempat ialah ia meningkatkan perdagangan dan antar negara yang menyebabkan munculnya ekonomi kapitalis dan kemakmuran yang lebih besar. Perkembangan seni dalam masa Renaissance. Seni adalah aspek paling menonjol dari Renaissance. Seniman masa ini mencoba menciptakan karya yang lebih real, indah, dan penuh makna dengan mempelajari anatomi manusia, perspektif, dan cahaya. Berikut adalah beberapa ciri khas seni Renaissance. Yang pertama ialah perspektif linear. Seniman mempelajari cara menggambarkan ruang dan jarak dengan cara yang real. Misalnya, Brunelleschi, seorang arsitek dari Florence, menemukan teknik perspektif linear yang memungkinkan gambar terlihat seperti memiliki kedalaman. Hal ini membuat karya seni lebih hidup dan realistis. Yang kedua, anatomi manusia. Seniman seperti Leonardo da Vinci membedah mayat manusia untuk memahami struktur tubuh yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan mereka menggambarkan sosok manusia dengan akurasi yang tinggi. Yang ketiga, pemahaman cahaya dan bayangan. Seniman menggunakan teknik chiaroscuro atau kontras antara terang dan gelap untuk memberikan kedalaman dan volume pada karya mereka. Hal ini membuat sosok dan benda dalam lukisan tersebut terlihat nyata. Yang keempat ialah pemilihan tema. Meskipun banyak karya seni masih berhubungan dengan agama, seniman juga mulai menggambarkan tema duniawi seperti cerita dari mitologi Yunani Romawi, potret orang biasa, dan pemandangan alam. Hal ini mencerminkan pandangan humanis yang menghargai kehidupan Romawi. Beberapa seniman besar
Beberapa seniman besar Renaissance antara lain Leonardo da Vinci dikenal sebagai orang serba biasa karena keahliannya dalam lukisan, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan insinyur. Karyanya yang paling terkenal adalah Mona Lisa dan lukisan Last Supper. Michelangelo, seniman yang ahli dalam patung, lukisan, dan arsitektur. Karyanya yang terkenal adalah patung David, lukisan langit kubah, gereja Santo Petrus di Roma, dan patung Petra. Raphael, seniman yang dikenal dengan karya lukisannya yang indah dan harmonis. Karyanya yang paling terkenal adalah Sekolah Athena, yang menggambarkan para filsuf kuno Yunani berkumpul dalam sebuah ruang. Arsitektur Renaissance juga mengalami perubahan besar. Arsitek mulai menggunakan elemen-elemen kuno Romawi seperti kolom, kubah, dan lengkungan. Contohnya, gereja Santo Petrus Roma adalah contoh arsitektur Renaissance yang paling terkenal, dirancang oleh Michelangelo dan arsitek lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran Renaissance. Yang pertama ialah ilmu astronomi. Para astronomi Renaissance menantang teori lama yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat semesta atau teori geosentris. Nicolaus Copernicus, seorang astronomi Polandia, mengusulkan teori bahwa matahari adalah pusat semesta atau teori heliocentris pada tahun 1543. Meskipun teori ini awalnya ditentang oleh gereja, ia menjadi landasan bagi perkembangan astronomi modern. Selanjutnya, Galileo Galilei menggunakan teropong yang ditemukannya untuk mengamati langit dan membuktikan kebenaran teori Copernicus. Kedua, ilmu matematika dan fisika. Kemajuan dalam matematika memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari gerakan benda dan hukum alam. Isaac Newton, seorang ilmuwan Inggris yang hidup di akhirat masa Renaissance, menemukan hukum gerakan dan gravitasi yang menjadi dasar fisika modern. Ketiga, ilmu kedokteran. Para dokter Renaissance mulai mempelajari anatomi manusia dengan lebih cermat melalui pembedahan mayat. Andreas Vesalius, seorang dokter Belanda, menulis buku De Humani Corporis Publica atau tentang struktur tubuh manusia pada tahun 1543 yang menjadi buku teks kedokteran modern. Yang keempat ialah pemikiran filsafat dan sosial. Para filsuf Renaissance menekankan pentingnya kebebasan berpikir, hak asasi manusia, dan demokrasi. Niccolo Machiavelli, seorang filsuf Italia, menulis buku Al Principe atau Raja yang membahas tentang cara memerintah dan kekuasaan. Meskipun buku ini seringkali dianggap kontroversial, ia memberikan wawasan baru tentang politik. Selain itu, para pemikir seperti Erasmus dan Rotterdam menekankan pentingnya pendidikan dan reformasi dalam gereja. Perpindahan Renaissance ke seluruh Eropa dan dampaknya. Setelah muncul di Italia, Renaissance menyebar ke seluruh Eropa melalui perdagangan, perjalanan cendekiawan, dan penerbitan buku. Dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1440, buku dan naskah dapat dicetak dengan cepat dan murah, sehingga memudahkan penyebaran pengetahuan dan pemikiran baru. Di Eropa Barat, Renaissance membawa kemajuan dalam seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Di Inggris, sastrawan besar seperti William Shakespeare menciptakan karya-karya yang terkenal yang menggambarkan kehidupan manusia dengan mendalam. Di Prancis, para filsuf seperti René Descartes mengembangkan pemikiran nasionalis yang menekankan pentingnya akal budi dalam mencari kebenaran. Dampak Renaissance terhadap dunia sangat luas dan mendalam. Pertama, ia mengubah cara berpikir manusia dari fokus pada agama menuju fokus pada manusia dan duniawi. Hal ini memicu kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mengubah wajah dunia. Kedua, membawa reformasi Protestan pada abad ke-16 yang menentang kekuasaan gereja Katolik Roma dan menyebabkan pembentukan gereja-gereja baru. Ketiga, ia mempromosikan nilai-nilai seperti kebebasan berpikir, hak asasi manusia, dan demokrasi yang menjadi landasan bagi masyarakat modern. Renaissance adalah periode yang sangat penting dalam sejarah manusia. Ia adalah masa kelahiran kembali kebudayaan,
dan pemikiran kuno yang membawa perubahan mendasar dalam cara berpikir, seni, ilmu, pengetahuan, dan sosial politik. Dimulai di Italia sebagai hasil dari kemakmuran perdagangan, keberadaan sisa-sisa peradaban Romawi, dan munculnya perdagangan humanis, Renaissance kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan mempengaruhi dunia secara luas. Tanpa Renaissance, kemajuan yang kita nikmati saat ini dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan demokrasi mungkin tidak akan tercapai. Oleh karena itu, Renaissance bukan hanya periode sejarah yang lalu, tetapi juga landasan bagi masa depan.